Halo, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Rema, mahasiswi Universitas Tanjung Pura, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas dua kasus pembelajaran terpadu di TK. Nah, kasus yang pertama itu saya kutip dari jurnal Pendekatan Pembelajaran Terpusat sebagai media pengembangan kecerdasan jamak anak usia dini. Kasus studi ini terdapat di TK Islam Plus Mutiara Yogyakarta. Berikut sumber lengkapnya. Nah, baik, di sini dapat saya analisis dalam pendidikan anak usia dini ini juga menghadapi sejumlah persoalan yang sama. Anak sedang memasuki tahapan tumbuh kembang yang sangat pesat, sehingga masa ini merupakan masa yang dianggap paling baik untuk mengembangkan potensi kecerdasannya. Dari yang semula kecerdasan tolak ukur adalah IQ semata tanpa memperhatikan aspek kecerdasan yang lain, menjadi kecerdasan majemuk. Nah, pendekatan pembelajaran yang terpusat pada anak merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi yang dinamis antara guru dan peserta didik dan dengan teman sebaya. Nah, sehingga akan diperoleh suatu hubungan mutiara. Nah, pendekatan ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk menemukan dan menggali sendiri pengetahuannya agar memperoleh pengetahuan yang mendalam. Sangat menekankan pada aspek individualisasi pengalaman belajar anak. Anak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan atau memilih kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Di pusat kegiatan serta partisipasi keluarga melalui kegiatan yang disiapkan. Nah, pendekatan yang berpusat pada anak ini didasarkan atas keyakinan bahwa anak akan tumbuh dan belajar dengan baik jika mereka dilibatkan secara alamiah dalam proses belajar. Lingkungan yang dirancang dengan menggunakan konsep kelas yang berpusat pada anak memberikan kesempatan yang luas seluasnya kepada anak untuk mengeksplorasi, menjadi pelopor serta berkreasi. Nah, peran guru adalah merancang tujuan serta lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, serta menghargai kelebihan dan kebutuhan anak tersebut. Nah, ini analisis dari kasus yang pertama. Baik, selanjutnya saya akan membahas kasus yang kedua. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal penerapan cognitive model bagi anak yang berkesulitan belajar menulis di TK. Nah, berikut data lengkapnya. Nah, langsung saja dari kasus penerapan cognitive model bagi anak yang berkesulitan belajar menulis di TK. Nah, dari kasus tersebut dapat saya analisis bahwa pembelajaran terpadu merupakan suatu pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa pokok pembahasan. Pembelajaran terpadu dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa kajian dalam satu pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Nah, pembelajaran terpadu dapat dimaknai sebagai pembelajaran dari satu topik tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala dan konsep lain yang bersangkutan ataupun lainnya. Nah,
suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan peserta didik. Nah, suatu cara mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara simultan, menggabungkan sebuah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan peserta didik akan belajar lebih baik dan bermakna. Nah, model konektif merupakan suatu model pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan topik dalam satu disiplin ilmu. Nah, kelebihan dan kekurangan model konektif menurut Forgatri tahun 1991. Sehubungan yang ada pada setiap disiplin ilmu membantu pemahaman konsep akan berkembang terus-menerus dalam peserta didik. Nah, masing-masing disiplin ilmu tidak saling berhubungan, di mana hubungan yang ada hanya terfokus pada satu disiplin ilmu. Guru tidak saling bekerja sama. Kesulitan belajar. Nah, di mana kesulitan belajar adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara aktif. Secara umum, kesulitan belajar disebabkan oleh kelainan dalam salah satu atau lebih proses yang berkaitan dengan penerimaan informasi. Nah, proses berpikir, proses mengingat, dan proses belajar kelainan proses tersebut mencakup proses visual, spasial, kecerpatan dalam mengingat, memusatkan perhatian, dan mencakup kemampuan merencanakan dan mengambil keputusan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian tentang analisis saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.